Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat yang beribadah dari gereja ataupun yang melalui live streaming YouTube di rumah. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya kita boleh bersama-sama beribadah pada sore hari ini dan biarlah sukacita Tuhan senantiasa tetap ada di antara kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu kepada kami ya Bapa. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami hanya boleh dalam penyertaan-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini Kau masih menyertai setiap langkah kami ya Bapa di tengah cuaca yang tidak baik ini ya Bapa. Kiranya kami boleh beribadah di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada sore hari ini boleh bertumbuh di dalam hidup kami sehari-hari ya Bapa. Bapak berkati juga jemaat-Mu yang akan ke tempat ini. Kiranya Engkau menibakan mereka tanpa kekurangan suatu apapun. Dan berkati juga jemaat yang berada di rumah ya Bapak, yang tidak dapat bergabung dengan kami ya Bapak di dalam ibadah sore hari ini. Bapak, kami bersyukur juga Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan atas kami, untuk berkat sukacita yang Kau berikan kepada kami Bapak. Bapak, di atas segalanya itu Bapak, kami juga memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan biarlah itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ayat berikutnya kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah dinyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu karena Engkau adalah Yesus yang sungguh baik. Marilah kita angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu. Yesus, Kau sungguh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Dengarlah hukum Tuhan yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, atau jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 29. Di muka Tuhan Yesus, kita hina dan ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ayat yang berikutnya. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosa. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku. Di muka Tuhan Yesus. Ayat berikutnya kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dari timur ke barat, Engkau membuang dosa-dosaku Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Adalah kita angkat pujian. Sejauh timur dan karena begitu besar kasih pengampunanmu Tuhan, Kau tidak memandang hati yang hina dan hancur. Dan kami ingin berterima kasih kepadamu. Marilah kita angkat pujian. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Dan jauh ke dapur turbi laut Kau melemparkan dosa. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dan jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosa. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat saja yang mengatakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
penyelamatku. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Wahyu, pasal yang keempat, pembacaan dari ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru-seru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah kedua 24 tua-tua itu, dan di hadapan Dia yang tunduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat 11 kita membacanya bersama-sama. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dia Yesus yang sungguh baik dan sangat ramah baik. Karena Yesus Dia baik bagiku, bagi kamu sekalian. Marilah kita angkat pujian, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Ayat berikutnya jemaat kami untuk bangkit berdiri dan biarlah kuasa Tuhan yang sungguh baik bekerja di atas kita. Mari kita angkat pujian, Dia ada di dalamku dan bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. This
good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan warta jemaat HKBP Kebayoran Lama, Minggu tanggal 15 Mei 2022 dengan tema khotbah kita pada minggu ini, bernyanyilah bagi Tuhan. Warta yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Warta yang kedua, Patengan Banjar atau Kebaktian Sektor. Patengan Banjar atau Kebaktian Sektor yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Mei 2022 pukul 20 WIB, yaitu yang A, Banjar Kampung Perigi bertempat di Gedung Sopo Praja, pengkhotbah Pendeta Jeffrey Siton MTH, liturgis Sintuayos Simanyuntak. Yang B, Banjar Pendi Peninggaran bertempat di rumah keluarga Nani Boru Hutapea, Jalan Delman Utama, nomor 43, RT 012, RW 09, Tanah Kusir, Kebayoran Lama Utara. Pengkhotbah Pendeta Jojor Pardede MTH, liturgisnya Sintua Yansen Pasaribu. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar mengikutinya. Warta yang ketiga, perayaan Paskah dan kebaktian bulanan remaja. Perayaan Paskah dan kebaktian bulanan remaja serta pelepasan remaja senior memasuki Naposo Bulung akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Mei 2022 pukul 10 WIB di rumah keluarga JA Situmorang S. Boru Gultom, alamat Jalan Pandaraya, RT 003 RW 005 nomor 62 Pondok Ranji. Dihimbau kepada seluruh remaja dan pelajar sidih untuk menghadirinya. Warta yang keempat, pemilihan pengurus seksi Naposo Bulung. Pemilihan pengurus seksi Naposo Bulung yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Mei 2022 pukul 20 WIB bertempat di ruang konsistori HKBP Kebayoran Lama. Diundang kepada seluruh Naposo Bulung gereja kita untuk menghadiri dan mengikutinya. Warta yang kelima, periodisasi kepengurusan seksi dan Banjar. Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Lama telah menetapkan tanggal pelantikan kepengurusan seksi dan Banjar, yaitu pada hari Minggu 29 Mei 2022. Diharapkan setiap seksi dan Banjar menyerahkan daftar nama kepengurusan melalui dewan dan sekretaris gereja. Warta yang keenam, retreat Punguan Amah.
Pengumuman AMA akan melaksanakan retreat pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 20 sampai 22 Mei 2022 di Cimacan Village, Jawa Barat. Dimohon kepada pengumuman AMA agar segera mendaftarkan melalui sekretaris pengumuman AMA. Warta yang ketujuh, alat pengukur suhu. Mulai hari ini Minggu 15 Mei kita sudah menggunakan alat pengukur suhu non sentuh bagi setiap jemaat yang akan memasuki ruangan gereja agar terlebih dahulu mengukur suhu yang tersedia di pintu masuk. Warta yang ke-8, penerimaan tata usaha. Sehubungan dengan kebutuhan akan staf tata usaha 2, maka gereja memberikan kesempatan kepada jemaat yang memiliki orientasi untuk melayani di dalam lingkungan gereja untuk dapat mengisi posisi tersebut dengan syarat sebagai berikut. A. Warga jemaat AKBP Kebayoran Lama. B. Pria atau wanita belum menikah. Yang C. Usia antara 21 sampai 30 tahun. Yang D. Pendidikan terakhir minimal D3 bidang informatika. Yang E. Memiliki integritas berorientasi pada pelayanan gereja dan dapat bekerja sama dalam tim. Yang F. Memiliki kepribadian yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Yang G. Menaati dan mengikuti aturan dan peraturan gereja. Yang H. Dapat dengan baik mengoperasikan komputer dan sangat memahami MS Word, Excel, PowerPoint, dan Zoom. Tugas dan tanggung jawab. Yang A. Bertanggung jawab atas keseluruhan kebutuhan dan kegiatan administrasi gereja, pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar. Yang C-nya membuat buku acara gereja. Yang D-nya menginput kebutuhan data yang dibutuhkan oleh gereja termasuk data base jemaat dan sistem informasi yang disediakan. Yang E bersedia masuk pada hari libur atau perayaan gerejawi ya. Terus yang selanjutnya, lamaran dapat langsung diantar ke kantor gereja HKBP Kebayoran Lama, Jalan Praja 3 nomor 40 Kebayoran Lama, dan lamaran paling lambat diterima tanggal 27 Mei 2022. Warta tambahan, warta yang terakhir ke-10, kebaktian kunjungan Lapas Cipinang. Seksi Zending HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan kebaktian kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada hari Kamis 19 Mei 2022 pukul 13 WIB melalui Zoom dengan pengkhotbah Amang Pendeta Jeffrey Daun MTH, liturgis Evangelis Wilfried Manurung. Tuhan memberkati. Nah, demikian warta jemaat yang dapat kami bacakan. Warta jemaat yang tidak bacakan dapat kita lihat pada warta jemaat pada kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita mengangkat pujian dari buku ND nomor 814. Saya Jariau Tuhaku Dina Martangi Yangau. Tuhan
Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah yang akan kita dengarkan, kita terima pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 15 dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kita ikuti masing-masing, demikian tertulis firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Masa-masa sulit dan bahkan masa-masa yang paling sulit sekali bahkan dengan menghadapi masa sulit, bahkan masa-masa yang paling sulit tersebut, kita merasakan kita tidak akan mampu lagi untuk melepaskan diri atau untuk menyelesaikan yang diperhadapkan kepada kita pada masa-masa yang paling sulit tersebut. Jalan buntu. Ibarat menyerah sama sekali. Tidak tahu untuk berbuat apa lagi. Dan bahkan bisa hingga putus asa. Karena tidak tahu untuk memikirkan, untuk mengambil jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Sama sekali sudah gelap. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.
Itu yang dihadapi dalam perjalanan umat Allah, umat pilihan Allah, umat Israel. Mereka sudah sempat senang, gembira, bahkan sukacita. Mereka dikeluarkan Allah dari tanah Mesir. Dan akan diserahkan Tuhan, akan mereka tempati satu tanah negeri yang akan diberikan oleh Allah, tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka, dalam bayangan mereka untuk mendiami tanah yang sudah dijanjikan Allah, mereka senang, tetapi tiba saatnya mereka di tepi Laut Tiberau. Bagaimana ini untuk menyeberanginya? Dan bahkan mereka akhirnya mengetahui bahwa pasukan bala tentara Raja Firaun orang Mesir yang tidak menginginkan umat tersebut lepas begitu saja, akhirnya diperintahkan oleh Firaun, kejar mereka, tangkap lagi, suruh kembali ke tanah Mesir. Itu mereka tahu mentok sudah di tepi Laut Tiberau. Pertanyaan apa yang harus diperbuat? Dipikir-pikir pun tidak akan mampu untuk menyeberang, padahal dengan berkuda pasukan bala tentara dari orang Mesir sudah semakin mendekat. Akhirnya mereka ketakutan, akhirnya mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka tidak menerima keadaan itu. Sudah jalan buntu. Terhadap mereka diperhadapkan masa-masa yang paling sulit, yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, akal pikirannya. Dan akal pikirannya sendiri tidak mampu untuk memikirkan bagaimana caranya untuk menyeberang, lepas dari persoalan itu. Untuk itu kita sebutkan tadi, sama seperti perjalanan umat bangsa Israel tersebut, demikian juga perjalanan hidup kita manusia di dunia ini. Kita bisa saja bergembira menjalani hidup kita, dan tidak ada dalam prediksi kita akan diperhadapkan di depan dengan masa-masa yang sulit, bahkan masa-masa yang paling sulit. Oke, bisa saja kita memprediksi ada masa sulit, tetapi yang paling sulit kita tidak prediksi itu. Tetapi tiba-tiba diperhadapkan, terjadi di hadapan kita. Tiba-tiba juga sirna itu kegembiraan. Pusing kepala kita, stres kita. Bagaimana ini? Untuk menghadapi masa-masa yang paling sulit ini, bagaimana caranya? Untuk menghadapi, untuk keluar dari sini. Apakah kita mampu? Bahkan kita katakan kita tidak mampu lagi.
menyerah. Itulah diibaratkan jalan buntu. Mungkin bisa saja kita mengalami itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita stres. Kita harus ingat, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab apa yang dialami umat tersebut yang menghadapi jalan buntu, mereka sudah stres, mereka sudah berteriak kepada Musa. Kita akan mati semuanya di sini. Apalagi yang harus diperbuat? Mereka tidak tahu bahwa Tuhan bersama mereka. Untuk itu Allah menunjukkan kuasanya. Kuasa yang paling luar biasa. Kuasa yang di dunia ini tidak akan mampu untuk melakukan itu. Untuk melepaskan umat tersebut dari persoalan, dari penderitaan, dari kebuntuan pikirannya. Persoalan yang dihadapi sudah terbayang dalam pikirannya. Kematian yang akan datang. Kebinasaan yang akan datang. Kehancuran yang akan datang. Dengan hambanya Musa, Allah menunjukkan kuasanya. Laut itu terbelah dua. Itu artinya memberikan jalan kepada umat tersebut. Di jalan tanah yang kering setelah terbelah dua itu laut. Supaya mereka bisa menyeberang. Supaya mereka bisa tenang berjalan. Allah membuka jalan keluar. Dan jalan itu Allah buka secara lebar. Secara luas sekali dan bahkan panjang sekali. Masa sedih. Masa jengkel, masa yang tidak karuan berubah menjadi sukacita karena mereka sudah melihat jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Mereka menyeberang. Setelah mereka menyeberang, pasukan bala tentara Mesir datang. Pas di tengah laut, Allah menunjukkan kuasanya. Menaklukkan musuh umatnya tersebut. Mempersatukan kembali laut itu. Sehingga seluruh pasukan bala tentara itu meninggal dunia. Itulah kuasa, itulah kehebatan Allah kita. Itulah kuasa, itulah kehebatan yang dirasakan dan disaksikan oleh umat tersebut. Pada saat umat yang percaya kepada Tuhan mengalami masa-masa jalan buntu, mengalami masa-masa yang paling sulit, dari berbagai masalah, dari berbagai kasus yang dihadapi. Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan selalu menunjukkan kuasanya, menunjukkan karyanya, menunjukkan mujizatnya.
sehingga umatnya termangu-mangu. Umatnya terheran-heran. Umatnya geleng-geleng kepala. Dan hingga akhirnya umatnya bersuka cita bersorak-sorai. Umatnya bernyanyi, menyampaikan pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita sudah merasakan berkat penyertaan Tuhan? Penyelesaian untuk setiap persoalan kasus yang kita hadapi. Saudara-saudara dalam perjalanan hidup saudara kesehariannya. Dan mungkin dari rumah masing-masing tiba di gereja ini yang mengikuti live streaming pada saat ini merasakan dari jam bahkan hari yang lalu Tuhan berkarya melepaskan dari setiap persoalan yang bahkan kita katakan sudah mengalami jalan buntu. Di dalam masa sulit yang paling sulit yang kita hadapi. Tetapi Tuhan menunjukkan jalan keluarnya kepada kita. Tuhan melepaskan kita dari jalan buntu tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Di mana kita menyatakan bahwa hal itu terjadi, hal itu kita alami, itu hanya semata-mata karya dan perbuatan tindakan Tuhan semata. Disebutlah minggu kita pada saat ini, hari Minggu ini. Minggu Kantate. Bernyanyilah. Nyanyikanlah nyanyian pujian yang baru untuk Tuhan. Karena kita sudah disertai, kita sudah dikuatkan, pengharapan kita ditumbuhkan kembali. Tuhan memberikan jalan keluar sehingga setiap masalah, setiap persoalan terselesaikan dengan baik. Karena Tuhan yang bekerja dalam diri kita sehingga kita mampu untuk menyelesaikannya. Sehingga kita bisa keluar dari jalan buntu tersebut. Maka saudara diarahkan supaya berkantate. Bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian yang baru. Sebab itulah nyanyian yang baru itu. Itulah persembahan yang benar kepada Tuhan. Bukan semata-mata persembahan kita dalam bentuk materi sebesar apapun itu saudara-saudara. Bukan itu. Tetapi kalau disebut menyanyikan nyanyian yang baru dari lubuk hati yang paling dalam, kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Itulah persembahan yang benar kepada Tuhan. Itulah persembahan yang diterima oleh Tuhan. Untuk itulah dalam firman Tuhan kitab Mazmur pasal 69 ayat 31 sampai dengan ayat 32 dikatakan,
Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Tuhan tidak lebih menginginkan kurban persembahan seekor sapi, tetapi disebutkan dalam nats ini pujian yang benar kepada Tuhan, nyanyian yang benar kepada Tuhan, nyanyian syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan mau mengatakan bahwa persembahan baik itu dalam konteks perjanjian lama yang dipersembahkan umat tersebut dalam bentuk kurban syukur dan juga korban bakaran, dan juga hingga pada saat ini kita memberikan persembahan kita dalam bentuk materi. Itu tidak benar, itu salah sama sekali, itu tidak perlu sama sekali. Bukan, tetapi bagaimana kita memberikan persembahan kita itu? Apakah persembahan kita itu kita berikan dengan pujian syukur kepada Tuhan? Apakah itu kita berikan dengan hati kita yang memuji, hati kita yang bernyanyi? Atau kita memberikan itu tidak dari hati kita? Apa yang diperbuat para perempuan dalam nats ini setelah mereka menyeberang diselamatkan oleh Allah? Para perempuan mengambil rebana dan mereka memainkannya, membunyikannya, dan mereka bernyanyi memuji Tuhan. Diterima Allah. Nyanyian yang baru bukan berarti kita bernyanyi, kita menciptakan lagu baru. Apa yang menjadi nyanyian-nyanyian baru yang sekarang ini, itulah yang benar, itulah nyanyian yang baru. Bukan. Bisa saja saudara-saudara kita menyanyikan nyanyian rohani yang lama, tetapi saat ini kita nyanyikan secara baru. Hati kita baru menyanyikannya itu. Kita menghayatinya secara benar. Kalau sekarang ini, kalau diperhadapkan pertanyaan kepada kita, penghayatanmu menyanyikan dan menghayatinya nyanyian yang bagaimana? Nyanyian yang duniawi kah atau nyanyian yang rohani? Nyanyian yang duniawi, lagu-lagu yang pop, yang populer, yang pada saat ini bisa gampang untuk diingat dan dinyanyikan, tetapi bisa saja setelah tahun depan itu akan kabur, itu akan tidak diingat lagi. Tetapi nyanyian rohani, nyanyian pujian untuk Tuhan, bahkan dari 100 tahun yang lalu dinyanyikan sekarang, itu tetap selalu kita rasakan, kita menyanyikan secara baru. Marolopo lop tondiki
Itu lagunya sudah lama, nyanyiannya sudah lama sekali. Nanggung balu cangak kata, dan banyak lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Itu kalau kita nyanyikan, kita hayati dari hati kita, dan bahkan mungkin kita akan meneteskan air mata. Saudara menyanyikan nyanyian yang baru. Walaupun itu sudah ada beberapa tahun yang lalu. Tetapi hari ini dinyanyikan, saudara menyanyikan nyanyian itu secara baru. Karena apa? Baru artinya kita merasakan sukacita yang baru. Kita merasakan hidup yang baru. Kita merasakan pengharapan yang baru. Dan bahkan kita merasakan bahwa hidup kita baru. Kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara itu, apalagi ya kaum muda, pemuda, biar tetap hidupmu baru, kalau saudara itu putus sama pacarnya, tidak usah itu langsung nyanyikan lagu yang romantis-romantis, tidak perlu. Terus nyanyikan lagu rohani. Hatimu akan baru, pengharapanmu akan baru. Tidak perlu bersedih-sedih memikirkan itu. Karena apa? Karena ada selalu di samping pacar kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang memberikan sukacita yang selalu baru kepada kita. Kapanpun kita bisa bersama, kapanpun kita bermesraan dengan Dia. Yang pasti bermesraan dalam arti rohani, bukan duniawi. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak yang harus kita nyanyikan menjadi nyanyian baru dalam hidup kita. Dan yang paling besar, umat Israel dilepaskan Allah dari perbudakan Mesir. Dan Allah tempatkan kepada kehidupan yang baru, tanah yang baru, negeri yang baru. Kita umat Tuhan juga, pengikut Kristus. Ternyata kita juga sudah dilepaskan Tuhan dengan karya Kristus dari perbudakan dosa. Dari perbudakan duniawi. Kepada hidup yang baru, kepada hidup yang benar. Lepas dari perbudakan itu. Tetapi kita selalu menikmati rasa sukacita akan berkat Tuhan. Apa bukti bahwa Allah telah melepaskan kita dari perbudakan dosa kita? Itulah yang Dia hadirkan, yang kita rayakan selalu dan yang kita nyanyikan dalam hidup kita. Bahwa di dalam diri Yesus Kristus, dengan penderitaannya, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, itulah bukti bahwa kita dilepaskan Allah di dalam diri Yesus Kristus dari perbudakan dosa kita. Pertanyaan, apakah tidak patut kita harus menyanyikan nyanyian yang baru, memuji dan memuliakan, mensyukuri kepada Tuhan? Jawaban kita pasti iya. Itulah karya yang paling besar. Sebab itulah penyakit yang kita derita, di mana kita diperbudak oleh dosa. Tetapi Allah melepaskan kita dari perbudakan itu di dalam diri anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyikanlah nyanyian yang baru kepada Tuhan. Berkantatelah. Karena
Ternyata begitu luar biasa. Tuhan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa kita. Tuhan melepaskan kita dari masa-masa yang paling sulit. Begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Di dalam Tuhan tidak mengenal jalan buntu. Orang pintar mengatakan, dan itu yang kita sebut banyak jalan ke Roma. Itu artinya bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar, penyelesaian dari seluruh persoalan permasalahan yang kita hadapi. Apapun itu. Berkantatilah, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Sebab itulah persembahan yang mulia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Begitu luar biasa karyamu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan selalu menunjukkan mujizat-Mu yang sulit kami pahami, yang tidak dapat kami terima dengan akal pikiran kami. Yang kami tidak mampu menghadapinya. Tetapi Tuhan mampu untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Itulah yang kami alami dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami sering menghadapi masa-masa yang paling sulit. Tuhan Maha Tahu dari seluruh persoalan masalah yang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, itu akan kami perbuat dari hati kami, supaya nyanyian pujian syukur kami kepada Tuhan, Tuhan terima dan Tuhan berkati. Sehingga dalam hidup ini kami akan selalu berpengharapan yang pasti kepada Tuhan. Kami akan menjalaninya apapun yang kami hadapi. Sebab Engkau Tuhan selalu bersama menyertai dan menguatkan kami, dan bahkan melepaskan kami dari berbagai persoalan hidup kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Nyonya Jippo Sianturi, Ruth Maria Asima Borusiahaan, Evertus Ronald P. Simajuntak, Rodrigo BP Silalahi, Sintuen Senir MH Sihombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Boru Mantobing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Dilina Boru Sirait,
Torinahal Hutapea, dan juga yang tidak dapat kami sebutkan namanya yang dalam keadaan sakit, jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya. Jemaat-Mu hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya jemaat-Mu yang sakit tersebut kami mohon Tuhan dalam sembah sujud kami, Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan kasih-Mu. Di dalam setiap persoalan pergumulan jemaat-Mu, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan mereka. Dan jemaat-Mu yang menerima berkat dari Tuhan, bertambahnya umur, merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, mendapatkan jodoh, lahirnya anak di tengah keluarga, berhasil dalam pekerjaan, dan banyak lagi Tuhan, hal-hal yang mensukacitakan di tengah jemaat-Mu, baik dalam setiap profesi pekerjaan mereka kesehariannya. Kami mensyukurinya semuanya Tuhan, dan biarlah seluruh jemaat-Mu selalu menyanyikan nyanyian yang baru, pujian syukur kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian pujian kita, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kurangi pasu-pasui bileho Tuhaki Laro biasi-asimi mari tenganakni Jaloma puji aki Yesus di paluai Oh ya modus surgoi Marminah asana poni Podong nang ale-alei Palas hondro haki Alai
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diadukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuhkan kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita dapat bersekutu dan kita bisa penuh dengan sukacita dalam kebaktian minggu sore ini. Untuk itu sebelum kita pulang, kami pendeta, para halado, sintua dan calon sintua
dan juga tim musik, song leader, dan juga tim multimedia. Kami semuanya yang melayani pada kebaktian minggu sore ini. Menyampaikan kepada seluruhnya anggota jemaat dalam kebaktian sore ini, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Pulanglah dengan sukacita. Horas!